Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Dan buku ini, di bagian ini akan kita bahas tentang madakhilus syaitan ilal qalbi, celah masuknya setan ke hati manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca satu paragraf, sekarang kita akan ulangi kembali satu paragraf itu agar nanti lebih nyambung. Penulis menyebutkan, i'lam anna mithalal qalbi mithalul hisn. Ketahuilah bahasanya perumpamaan hati itu seperti benteng. Wasyaitanu aduun, setan itu musuh, yuridu ayyadkhulal hisn. Dia punya keinginan untuk menembus benteng. Fayamlikuhu wa yastawli alaihi, kemudian nanti menguasainya. Wala yaqdiru 'alal hisni minal aduwi illa bihirasati abwabil hisn. Dan musuh tidak akan mampu untuk menerobos benteng karena ada penjagaan di pintu-pintu benteng. Dan musuh tidak bisa menyerang kecuali melalui celah-celah wa mawadi'u thulmah dan bagian lubang yang ada di benteng. Wala yaqdiru ala khirasati abwabihi man la yadri abwabahu. Dan orang tidak akan bisa mengetahui bagaimana cara menjaga pintu itu dengan baik kalau dia nggak tahu pintunya. Fahimayatul qalbi min wasaisyis syaitan. Sehingga menjaga hati dari waswas setan wajibun, hukumnya wajib. Wala yatawassalu ila daf'is syaitan, dan seseorang tidak akan mampu untuk menolak gangguan setan illa bima'rifati madakhilihi, kecuali dengan dia mengetahui celah-celah mana yang nanti akan dimasuki sama setan. Setan mempelajari pintu ini, setan mempelajari benteng ini. Dia pelajari dengan demikian detail dan mencari peluang sebisa mungkin untuk bisa menyusup masuk ke dalam benteng. Fasarat ma'rifatu madakhilihi wajibah. Sehingga mengetahui celah setan bisa masuk, hukumnya wajib. Kita harus tahu di celah mana setan itu bisa menyusup ke dalam hati. Wa madakhilus syaitan wa abwabuhu sifatul abdi. Dan celah yang dimasuki oleh setan adalah sifat-sifat yang ada pada hamba. Jadi kita perlu tahu sifat-sifat kita, kekurangan yang ada pada diri hamba, yang itu akan menjadi celah dimasukinya setan ke dalam hati kita. Wahiya katsiratun, dan jumlahnya banyak. Walakinnana nushiru ilal abwabil azimah al-jariyah majrad durub. Dan di sini kita akan sebutkan beberapa pintu besar, celah-celah besar, ya, seperti lubang allati la tadiqu an kathratil junudis syaitan. Seperti lubang yang dia tidak bisa menampung banyak setan yang masuk. Jadi cari bagian lubang yang kira-kira setan bisa masuk. Mungkin dia masuk 3 setan, 5 setan, bukan masuk salah rombongan. Sekarang kita akan lihat. Famin abwabihil azimah, di antara pintu besar yang bisa menjadi celah masuknya setan adalah al-ghadabu wasyahwa. Emosi dan syahwat. Fa innal ghadaba ghaulul aqli. Emosi itu, ghaul itu artinya hantu. Hantu bagi akal. Wa idza dha'ufa janadal aqla. Dan kalau akal itu lemah, maka wa idza dha'ufa
janadal aqla hajama jundus syaitan wa mahma ghadabal insan laiba syaitanu bihi kama yal'abus sabiyyu bil qurrah. Ketika akal itu lemah, maka dia bisa menjadi pasukannya emosi. Sehingga itu menjadi alat di mana pasukan setan untuk menyerang. Hajama jundus syaitan, maka akan menyerang pasukan setan. Wa mahma ghadibal insan, ketika manusia itu sedang emosi, laiba syaitan, maka setan akan mempermainkan bihi dia kama yal'abus sabiyyu bil qurrah, sebagaimana anak kecil mempermainkan bola. Ditendang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dipantulkan, dilempar. Itulah orang yang sedang emosi. Ada satu riwayat. Ada orang, riwayat di masa silam. Ada orang sedang meruqyah orang yang kesurupan. Lalu dia berkomunikasi dengan jin itu. Kemudian orang ini tanya, pada waktu kapan kalian bisa paling mudah menguasai manusia? Jin ini bilang, saat dia marah. Nal'abuhu la'ban, kami bisa permainkan mereka dengan sangat mudah. Sehingga mau dipantulkan, mau ditendang, mau dilempar, digiring ke kanan, digiring ke kiri, bebas. Itu kalau orang lagi marah. Ya walaupun ini perkataan jin, tapi mungkin realitanya benar. Karena kenyataannya orang kalau lagi marah, dia akan melakukan hal yang kadang gak masuk akal. Sampai menceraikan istrinya 100 kali. Aku talak kamu, aku ceraikan kamu 100 kali. Dia percaya apapun barang-barang di sekitarnya. Dia teriak-teriak, dia seperti orang kerasukan. Nal'abuhu la'ban, kita mempermainkan orang yang sedang emosi sesuka hati kita. Makanya sampai pun ketika Musa alaihissalam, walaupun beliau bukan karena digoda oleh setan, saat beliau marah, beliau wa alqal alwah wa fi nuskhatiha hudan, beliau melempar Taurat. Kebayang gak orang melempar Al-Quran? Wah, itu perbuatan yang gak benar, Pak. Bahkan dosa besar, bahkan bisa kekufuran. Nabi Musa alaihissalam melempar Taurat pada posisi ketika beliau sedang sangat emosi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran tentang bagaimana emosinya Musa alaihissalam sampai beliau melempar Taurat. Di surat Al-A'raf 150 Allah Ta'ala berfirman, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadban asifa, tatkala Musa balik menemui kaumnya, karena kaumnya ditinggal selama 40 hari, lalu mereka menyembah patung sapi dalam kondisi emosi. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, betapa jeleknya perbuatan yang kalian lakukan setelah aku tinggalkan kalian. A'ajiltum amra rabbikum, apakah kalian ingin agar segera mendapatkan azab dari Rabb kalian? Wa alqal alwah, beliau lemparkan lauh yang isinya Taurat, lembaran-lembaran Taurat dilempar. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai, kemudian beliau menarik rambut Harun, saudaranya, ditarik ke arah Musa, dijambak Harun. Nah, sampai ketika emosi Musa itu sudah mulai reda. Di ayat 150 Allah ceritakan Musa ketika emosi. Di ayat 154, walamma sakata an Musal ghadabu akhadhal alwah, ketika emosi itu sudah mulai reda, akhadhal alwah, Nabi Musa mengambil lembaran-lembaran tadi. Wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun, dan dalam naskah tulisan dari alwah tadi isinya petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang punya harapan di sisi Allah, yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lihat di sini. Jadi emosi atau al-ghadab, emosi digambarkan dalam ayat tadi, dia berstatus sebagai subjek. Sedangkan Musa, beliau sebagai
objek. Emosinya subjek, objeknya Musa. Makanya saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang redanya emosi Musa, walamma sakata an Musa al-ghadabu, ketika mulai terdiam emosi dari Musa. Jadi ayat yang ada di surat Al-A'raf ayat 154, sakata an Musa al-ghadabu. Di sini kata ghadab berstatus sebagai subjek. Makanya harokatnya dhamma. Ini sebagai subjek. Dan Musa di sini posisinya sebagai objek. Diam ini perbuatannya, kata kerja. Sehingga sejatinya yang mengendalikan itu yang mana? Emosi mengendalikan manusia, ataukah manusia mengendalikan emosi? Emosi mengendalikan manusia. Disinilah ancaman bahaya emosi ketika tidak diwaspadai. Bahwa yang sejatinya mengendalikan itu emosi, bukan manusia. Jadi bukan kita mengendalikan emosi, tapi yang terjadi adalah emosi mengendalikan manusia. Baik. Wa min abwabil azimah al-hasad wal hirs. Dan termasuk di antara pintu besar setan adalah hasad dan nafsu untuk menguasai dunia. Famahma kana al-'abdu harisan, ketika seorang hamba itu terlalu bernafsu terhadap dunia, a'mahu hirsuhu wa asammahu, maka emosi dia, nafsu dia untuk menguasai dunia akan membuat buta dirinya dan membuat budek dia. A'mahu wa asamma, membuat dia buta dan membuat dia tuli. Wa nurul basirah huwa alladhi ya'rifu madakhil syaitan. Sementara cahaya basirah itulah yang bisa mengetahui di mana celah-celah setan. Fa idza ghattahul hasad, apabila sudah ditutupi oleh hasad wal hirs dan semangat untuk mencari dunia, lam yubsir, dia nggak bisa lihat. Fahina idzin yajidu syaitan fursatan, di saat itulah setan mendapatkan satu kesempatan, fursah. Setan mendapatkan satu kesempatan, fayuhsinu indal haris kullama yusiluhu ila syahwatihi. Maka dia akan merawat orang yang punya semangat untuk mencari dunia tadi. Semua yang bisa mengantarkannya untuk mendapatkan syahwatnya. Wa in kana mungkaran fahisha, walaupun itu perbuatan mungkar dan perbuatan keji. Sehingga kadang dikasih semangat setan. Saat dia berusaha gagal pertama, kasih semangat. Gagal kedua, kasih semangat lagi. Gagal ketiga, kasih semangat lagi. Disitulah seseorang ketika mengejar keinginan untuk mendapatkan syahwatnya, terkadang gak berhenti berjuang. Jadi dia misalnya buka internet, nguang gitu ya. Itu kalau kajian ditutup itu YouTube-nya. Jadi pas kajian Pak Ustadz, kok suaranya gak jelas, langsung tutup. Beda kalau hiburan. Kalau hiburan walaupun ngeluar loadingnya lama, ditungguin. Sehingga dia sabar untuk menantikan kesempatan bisa berbuat maksiat. Tapi gak sabar pada saat dia sedang belajar atau sedang nonton kajian, tapi suaranya kadang timbul tenggelam, kadang hilang, kadang ada, kadang keras, kadang pelan. Matiin. Wa amal hirsu, dan motivasi untuk atau rakus terhadap dunia, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, pernah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dzibani ja'ian,
ursila fi ghanam. Dua serigala yang lapar ketika dilepas di tengah kumpulan kambing. Kenapa Nabi SAW menyebut dua? Karena serigala itu kalau sendirian tidak lebih berani dibandingkan ketika ada teman. Jadi info yang pernah saya dapat ya, karakter anjing, kemudian serigala dan seterusnya, mereka ketika menyerang itu berkoloni. Beda seperti harimau. Kalau harimau sendirian dia berani. Tapi anjing, serigala, dia tim berkoloni. Maka Nabi SAW menyebutkan dua serigala dan dua-duanya lapar. Ketika dilepas di tengah kerumunan kambing. Bi'afzadalaha min hirsil mar'i alal mal wasyaraf lidini. Itu tidak lebih merusak dibandingkan semangat seseorang, dibandingkan keinginan seseorang untuk mendapatkan harta dan kehormatan yang bisa merusak agamanya. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW, ada dua serigala. Serigala lapar. Dua serigala lapar. Di sini ada kerumunan kambing. Ada kerumunan kambing. Baik. Kerumunan kambing. Ini rakus dunia dan jabatan. Asyaraf. Di sini agama. Dua serigala lapar menyerang kerumunan kambing. Rakus dunia dan jabatan menyerang agama. Di sini akan muncul kerusakan. Satu. Ini akan menimbulkan kerusakan. Dua. Nah, sekarang kebayang nggak? Mana kerusakan yang lebih besar? Kata Nabi SAW, kerusakan nomor satu. Mungkin ada kambing yang digigit satu kakinya, ada kambing yang digigit kupingnya, ada kambing yang digigit apalagi, sehingga korbannya jadi banyak. Korban kambingnya banyak. Serigala ini mungkin tidak gigit satu, tapi dia gigit yang lain. Sehingga ada yang mati 3, mati sekian. Sisanya ada yang pincang, sisanya ada yang robek perutnya. Ini tidak lebih merusak dibandingkan potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh rakusnya seseorang terhadap dunia dan jabatan yang itu bisa merusak agama. Sehingga kerusakan nomor 2 lebih besar dibandingkan kerusakan nomor 1. Itu yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Sekarang kita lihat. Ada hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi dan yang lainnya. Sehingga terkadang orang karena rebutan dunia sampai berubah agama. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang yang pagi harinya mukmin, sore jadi kafir. Ada yang sore beriman, pagi sudah jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sebagian duniawi. Dan itu bagian dari tanda hari kiamat, di mana Rasulullah SAW menyebutkan akan ada banyak sekali fitnah dan ujian yang dialami oleh kaum mukminin sampai mereka berubah agama. Wa min abwabil azimah, dan termasuk di antara pintu besar yang menjadi celah setan menggoda hamba adalah asyaba' minat ta'am, kenyang dari makanan. Wa in kana halalan safiya, walaupun murni halal, enggak bercampur dengan yang haram. Karena kenyang ini kita sebut kekenyangan ya. Yuqawwis syahwat, bisa memperkuat syahwat. Wasyahwatu aslihatus syaitan, dan syahwat adalah senjata setan. Ya, suasana seperti ini sering kita jumpai.
Dalam arti kita ini dalam hidup banyak kenyang. Bahkan ketika puasa pun kita kenyang terus. Dari mulai sahur, kita sahur banyak. Habis itu puasa sampai jam 2, jam 3 barulah kita sedikit merasakan lapar. Sebentar lagi ketemu dengan maghrib, terus kita berbuka banyak. Nanti makan malam lagi, habis tarawih makan. Mungkin habis tarawih belum sempat tidur, jam 10 mau tidur makan lagi. Terus setelah itu sahur makan. Dalam kegiatan ini kita makin banyak makan. Akhirnya ketika puasa sekalipun kita selalu kenyang. Demikian pula ketika di luar Ramadan, saat kita tidak sedang puasa, kita makan 3 kali. Walaupun sebenarnya perut kita tidak didesain untuk makan 3 kali. Tapi kita memaksakan diri untuk makan 3 kali. Wa min abwabil azimah al-ajalah wa tarkut tathabbut fil umur. Di antara pintu setan adalah terburu-buru. Wa tarkut tathabbut, dan dia tidak tarkut tathabbut, tidak meneliti terlebih dahulu. Tidak menyimak dulu fil umur, dalam setiap urusan. Sehingga gampang gerusa-gerusu. Apa-apa gampang, kemudian ketika pengen sesuatu pokoknya harus segera. Itu bahaya. Enggak dipikir dulu, enggak direnungkan dulu, enggak dipertimbangkan sisi baik dan buruknya, langsung das-des sat-set. Memang kalau sudah jadi keputusan, das-des dan sat-set itu penting. Karena terkadang orang kalau sudah tahu, wah ini bagus, tapi malas untuk mewujudkan. Namun bagi mereka yang sebelum mempertimbangkan, terkadang ada asal-asalan, gerusa-gerusu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ajalatu minasyaitan, gerusa-gerusu itu dari setan. Terlalu terburu-buru, tidak pertimbangan dengan matang, itu dari setan. Wa ta'anni minallah, sedangkan mempertimbangkan urusan itu datang dari Allah. Sehingga orang kalau pengen sesuatu, pertimbangkan dulu, pelajari dulu sisi baik dan buruknya, dan seterusnya. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Az-Zarqani, kemudian dinilai hasan oleh Syalbani. Tayyib. Karena itu ketika mau memutuskan sesuatu, apalagi itu perkara yang besar, sebaiknya melibatkan banyak orang. Ada kaidah begini. Kalau kamu mau jalan cepat, berjalanlah sendiri. Kalau kamu mau jalan jauh, berjalanlah bersama. Dan ketika kita sedang membangun usaha bareng, usaha bersama seperti yayasan, lembaga, karena tujuannya ingin memberikan layanan secara umum, maka Anda butuh jalan bersama. Agar bisa lebih jauh jangkauannya dan lebih lama ketahanannya. Tapi kalau pengen cepat, silahkan jalan sendiri. Jalan sendiri memang cepat, tapi jangkauannya tidak jauh dan mungkin tidak tahan lama. Lebih gampang capek. Kalau kamu mau cepat, silahkan jalan sendiri. Tapi kalau kamu mau jauh, silahkan jalan bersama. Kita lanjutkan. Wa min abwabihil azimah al-bukhlu wa khawful faqr. Di antara celah setan adalah bakhil dan takut miskin. Dan ini akan menghalangi orang untuk beramal baik. Bakhil itu beragam. Ada bakhil harta. Ada bakhil waktu. Ada bakhil tenaga. Semua ini bisa menjadi alat untuk bakhil. Contoh bakhil harta yang kita pahami, orang yang pelit untuk mengeluarkan harta. Ada juga yang bakhil waktu, saya nggak mau bagi waktu.
Ada yang bakhil tenaga, disuruh bergerak mager dia. Dan semua ini tercela. Sampai Nabi SAW menyebut, al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah ketika namaku disebut tapi dia nggak mau sholawat. Kenapa? Apa sih beratnya orang sholawat? Membaca sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia nggak mau? Padahal dia tidak perlu mengeluarkan tenaga dan waktu yang banyak. Dia juga nggak perlu modal. Dia nggak perlu keluar duit. Padahal dia punya utang budi kepada Nabi SAW. Sehingga membalas budi beliau saja itu malas. Apalagi ketika dia mau berbuat baik kepada yang lain. Maka puncak bakhil adalah meninggalkan yang wajib. Itu puncak bakhil. Sehingga puncak bakhil harta adalah tidak zakat. Tidak mau bayar kewajibannya. Ada orang yang dia punya kewajiban untuk bayar sesuatu tapi dia nggak mau bayar. Itu puncak bakhil. Baik berkaitan dengan hak agama maupun berkaitan dengan hak orang lain. Anakmu kan sekolah. Iya. Bayar SPP. Tahu. Terus kenapa nggak bayar? Kenapa nggak bayar? Jadi sampai nunggak lama sekali, bertahun-tahun. Itu puncak bakhil. Yang seharusnya kewajiban dia, tahulah dia kalau orang sekolah itu punya kewajiban untuk bayar SPP. Nggak dibayar. Itu puncak bakhil. Kadang ditunda-tunda sampai mau lulus baru bayar. Bahkan kadang sudah lulus, rapotnya ditahan oleh pondok karena anaknya nggak bayar. Kemudian tertunda dalam waktu lama baru bayar. Tayyib. Ada juga yang bakhil waktu. Puncak bakhil waktu memberikan waktu untuk kewajiban dia tidak mau. Termasuk juga tenaga. Ada orang yang malas sholat misalnya. Atau malas berbuat baik. Itu puncak bakhil yang sampai meninggalkan yang wajib. فإن ذلك يمنع من الإنفاق والتصديق ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم. Karena itu akan menghalangi seseorang untuk menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, dan mengajak orang untuk menyimpan harta, ya, menyimpan perbendaraan, dan ujungnya adalah azab yang menyakitkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab orang yang tidak mau bayar zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika ada orang yang dia tidak mau bayar zakat, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Atau di ayat sebelumnya, ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, berikan kabar kepada mereka dengan azab yang menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di mana harta itu akan dibakar di neraka jahannam, dijadikan setrika. Fatukwa biha jibahuhum. Lalu disetrika batuk mereka, dahinya disetrika. Wa junubuhum, perut mereka. Wa zuhuruhum, setelah itu dibalik punggungnya mereka. Hadza ma kanastum. Kemudian disampaikan kepada orang yang nyimpen harta ini. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini harta yang dulu kalian simpan, yang kalian sayangi. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakno. Dunya sing mbok simpen saiki dadi siksa. Rasakan apa yang dulu kalian sayangi dan apa yang dulu kalian simpan. Allah jadikan sebagai alat untuk siksaan baginya. Selanjutnya, wa minal abwabil 'azimah at-ta'assubu lil madzahib. Termasuk di antara pintu celah setan yang besar adalah fanatik terhadap kelompok tertentu. Wal ahwa wal hiqd
'alal khusum wan nadhar ilaihim bi'ainil isdira' wal ihtiqar. Membela hawa nafsu, kemudian kedengkian terhadap orang yang tidak satu kelompok dengannya. Alal khusum, orang yang menjadi musuhnya. Menurut dia tidak satu kelompok itu musuh. Nah, saat dia melihat orang lain yang tidak satu kelompok, dia melihat bi'ainil isdira', dilihat dengan merendahkan, meremehkan, wal ihtiqar, menghina. Wah, dia itu apa? Nggak update, nggak ini. Wa dzalika mimma yuhlikul ibad. Dan itu bisa membinasakan hamba. Dan bisa mengantarkan hamba kepada kefasikan jami'an semuanya. Sehingga ada banyak kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masing-masing saling bangga dengan kelompoknya. Sehingga dia merasa bangga, kelompokku paling hebat. Ini juga sama, kelompokku paling hebat. Kamu enggak. Dan masing-masing melihat ke arah kelompok yang lain kekurangannya. Sehingga kelompok 1 melihat kelebihan pada dirinya. Dan dia melihat kekurangan kelompok lain. Semua seperti ini. Allah Subhanahu wa taala sudah kasih peringatan. Wala takunu minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum." Janganlah kalian seperti orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang yang mereka memecah belah agamanya. Wa kanu syi'a, dan menjadi banyak kelompok. Ada, mohon maaf, ormas A, ormas B, ormas C. Kelompok ini, semuanya mengklaim mereka lah yang lebih unggul, lebih berhak dapat surga, dan seterusnya. Sementara kelompok yang lain dihinakan, mereka nggak dapat ini. Sebagaimana yang bisa Anda saksikan di medsos. Sehingga aku bangga ketika besok di hari kiamat aku bernaung di bawah bendera ormas. Masya Allah, bendera ormas dibawa sampai padang mahsyar. Aku bangga andaikan aku menjadi setitik debu yang nempel di bendera ormas. Masya Allah. Dia begitu fanatis terhadap ormas tertentu. Padahal ormas bukan agama. Kita sepakat ormas bukan agama. Dan karena itu, ormas tidak maksum. Beda dengan Islam. Islam maksum, Allah yang jaga, Allah yang nurunin. Memang ormas ini ada dalam Islam. Tapi ormas tidak mewakili Islam. Sehingga ada banyak ormas. Di ormas itu mungkin ada bagian yang benar dan mungkin ada bagian yang salah. Sebagaimana di ormas yang lain juga sama. Yang satu merasa bangga, kami punya sistem seperti ini. Kami punya prinsip seperti ini. Dan ini adalah prinsip kebenaran yang tidak ada di ormas yang lain. Kemudian dia merendahkan ormas yang lain. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok mereka bangga dengan apa yang mereka punya. Ya, seperti yang Anda lihat. Terutama bagi kelompok yang sampai pada titik membaiat. Wah, itu serius banget itu. Karena dia berjanji setia untuk tunduk dan taat kepada pemimpin. Sehingga kalau sudah sampai tingkatan baiat, apapun yang dikatakan oleh pemimpin diaminkan. Makanya baiatan tidak boleh bagi muslim kecuali pada satu. Rasulullah SAW.
Dan baiat dalam urusan dunia untuk pemerintah yang sah. Kalau baiat dalam urusan agama hanya untuk Nabi SAW. Sebab tidak ada manusia yang maksum selain beliau. Dan tidak ada perintah dan larangan yang sifatnya maksum selain perintah dan larangan dari Nabi SAW. Ini yang diingatkan oleh penulis sehingga realita ini kita bisa jumpai di lapangan. Betapa kelompok-kelompok di sekitar kita seperti ini modelnya. Fa inna ta'na fin nasi wal ishtighali bi dzikri naqsihim sifatun majbulatun fit tab'i min as-sifatis sab'iyah. Karena mencela orang, sibuk menyebut kekurangan orang lain adalah sifat yang menjadi tabiat manusia dan itu bagian dari sifat binatang. Menjadi karakter sifat binatang. Manusia punya sifat binatang. Sifat binatang liar. Nah, kadang itu muncul dan salah satunya adalah menghina orang lain, merendahkan orang lain. Sementara merendahkan orang lain itu pertimbangannya hanya pertimbangan karena masalah fanatisme. Bukan karena pertimbangan bahwa tujuannya adalah untuk mendakwai orang lain. Walaupun mendakwai di posisi kita tidak menghina, mendakwai itu mengajak orang. Makanya Nabi SAW berdakwah dalam keadaan beliau tidak menghina. Dulu sahabat tuh menghina berhala, orang musyrikin. Tapi dibalas sama orang musyrik malah gak karu-karuannya. Mereka menghina Allah. Sampai dilarang oleh Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Akhirnya mereka membalas dengan mencela Allah gak karu-karuan tanpa ilmu. Dan mengajak itu tidak sama dengan menghina. Walaupun mungkin kita dikatakan menghina, tapi saya nggak ada kata-kata hinaan. Saya cuma ngajak. Mungkin disebut sok suci, sok paling benar. Saya nggak nyebut sok suci, sok paling benar. Jadi sebagai contoh ya. Ini pengalaman waktu umrah kemarin. Saat Ramadan. Kami pulang dari Masjid Nabawi menuju hotel. Saya bertiga waktu itu, saya dan 2 jamaah. Ketemu orang yang jamaah luar, kita tidak kenal. Dia kozak. Anda tahu kozak ya? Jadi cukur, sebagian digundul, sebagian gondrong, dikucir. Jadi rambutnya sampai bisa dikucir karena gondrong. Tapi kanan kirinya gundul. Depannya gundul, kanan kirinya gundul, belakangnya dikucir. Terus saya sampaikan, Pak, boleh saya bicara sebentar? Mohon maaf Pak, Rasulullah SAW melarang qazak. Apa itu qazak mas? Mencukur sebagian, membiarkan sebagian. Makdek dia. Terus dia bilang, aku sudah umroh 3 kali, belum pernah ada yang mengingatkan seperti ini. Ya, saya cuma tinggal jalan aja, saya nggak gubris dia ngobrol. Tapi dia ngikutin. Mas, kamu dari mana? Ya, saya sampaikan, saya dari Jogja. Kamu penduduk surga ya mas? Duh, kamu al-jannah. Saya langsung bilang, amin. Semoga jadi doa yang mustajab. Jadi mungkin maksud dia jangan sok jadi penduduk surga. Saat diingatkan, dia bilang seperti itu. Kita nggak pernah kenal. Saya cuma menyampaikan, qazak itu dilarang Nabi SAW. Dan potongan orang itu qazak. Dia nggak tahu qazak itu apa. Ketika kita jelaskan, mencukur sebagian, membiarkan rambut sebagian. Emosi dia. Tunggu dulu mas. Kamu penduduk surga? Masya Allah. Amin. Saya aminkan. Nah itu contoh nyata di mana seseorang terkadang mereka keberatan untuk diingatkan. Dan mereka menganggap bahwasanya ketika diingatkan itu, yang mengingatkan seperti orang yang sok suci. Nabi Lot alaihissalam
pada saat beliau mengingatkan kaumnya, mereka mengatakan, akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Usir Lot dari kampung kalian. Innahum unasun yatatahharun. Mereka itu adalah manusia-manusia yang sok suci. Apa salahnya mengingatkan orang yang berbuat salah? Yaitu kewajiban orang yang punya ilmu, yang tahu tentang ilmu, bahwasanya ini salah. Tapi yang diingatkan gak terima. Itu sok suci. Maka yang dikatakan sok suci, Anda harus bangga. Anda seperti Nabi Lot. Sedangkan yang mengatakan sok suci, dia melestarikan ucapan kaum Sodom yang menghina Nabi Lot alaihissalam, dan dia dibinasakan oleh Allah. Baik. Selanjutnya, wa min abwabihi su'udzon bil muslimin, dan termasuk di antara celah setan adalah su'udzon kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak praduga, sesungguhnya sebagian praduga itu isinya dosa. Kenapa dhon itu dugaan-dugaan? Dhon atau dugaan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala isinya dosa. Karena dugaan ini beragam. Dugaan 1, dugaan 2, dugaan 3, dugaan 4 gitu ya. Yang benar 1, ini benar. Nah, ini kan salah semua. Sehingga Anda misalnya punya dugaan terhadap orang tertentu. Jangan-jangan A, jangan-jangan B, jangan-jangan C, jangan-jangan D. Sehingga kita sudah menjustifikasi orang dengan aneka tuduhan. 1, 2, 3, 4. Dari sekian tuduhan mungkin yang benar 1, mungkin ya. Ada peluang benar 1. Kan tidak mungkin benar semua. Peluangnya benar 1. Di sini peluang benar 1. Sebab tidak mungkin benar semua. Nah, saat ada peluang benar 1, lainnya kan salah. Sehingga dugaan-dugaan lainnya statusnya salah. Ketika salah, maka disebut Nabi SAW, Allah mengatakan inna ba'dadh-dhonni itsm. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah dhon, karena dhon itu ucapan yang paling dusta. Sebab salahnya banyak. Dhon, dugaan, berarti dia menjustifikasi seseorang walaupun belum dinyatakan dalam hatinya, atau dinyatakan ke orang lain. Jangan. Ada banyak sekali. Yang benar cuma 1, yang lainnya salah. Tayyib. Fal mu'min yatlubul ma'adzir wal munafiq yatlubul uyub. Mukmin itu punya karakter. Dia selalu memberikan uzur. Sedangkan munafik punya karakter, selalu mencari aib orang lain. Sehingga cara orang agar bisa berprestasi, yang pertama adalah melakukan kebaikan. Yang kedua adalah merendahkan orang lain. Cara yang pertama ini benar, cara yang kedua ini salah. Agar orang bisa naik, seharusnya dia melompat. Tapi ada orang yang naik dengan nginjek orang lain. Sebenarnya dia nggak punya prestasi, tapi dia merendahkan yang lain biar dia di atas, biar dia kelihatan tinggi. Begitu ya. Ada 2 cara di mana orang bisa naik. Cara berprestasi agar bisa naik. Yang pertama dia melakukan kebaikan, dia melompat. Dia melakukan kebaikan. Cara yang kedua dia merendahkan yang lain biar dia kelihatan lebih di atas. Cara yang pertama benar, cara yang kedua salah. Nah, disinilah kita diajarkan bahwasanya munafik itu kerjaannya
nyari aib orang. Karena dia nggak punya prestasi, akhirnya biar kelihatan berprestasi, dia rendahkan orang lain. Fa in qulta famal ilaj fi daf'i syaitan. Kalau ada yang bertanya, terus gimana obat untuk menolak godaan setan? Wal yakfi fi dzalika dzikrullah ta'ala wa qaulul insan la haula wala quwata illa billah. Apakah cukup dengan rajin zikrullah atau mengucapkan la haula wala quwata illa billah? Maka beliau mengatakan, fa'lam, sadarilah, anna ilajal qalbi fi dzalika saddu hadhil madakhil. Obat untuk bisa atau cara untuk bisa menyelesaikan itu adalah tutup semua celah bagi setan untuk masuk. Bitathhiril qalbi min hadhis sifatil madhmumah, dengan membersihkan hati dari semua sifat-sifat yang tercela. Wa dzalika mimma yutawwilu dzikruhu, dan mungkin itu perlu pembahasan yang panjang. Fa idza mimma yutawwilu dzikrahu, dan mungkin butuh pembahasan yang panjang. Fa idza qata'ta minal qalbi usul hadhis sifat, sehingga kalau Anda memutus akar dari semua sifat-sifat ini yang tercela, kana lisyaitani bil qalbi ihtiyazat wa khatarat wa lam yakun lahu istiqrar wa yamna'uhu minal ijtiyaz dzikrullah ta'ala. Maka saat kita berusaha untuk memutus bibit hasad, jangan sampai ada. Kendalikan emosi sebisa mungkin. Waspada dengan yang namanya al-hirsu bid dunya, terlalu bernafsu dengan dunia. Hati-hati dengan iri, hasad dengan orang lain. Kemudian jangan gerusa-gerusu, belajar untuk tenang. Lalu belajar untuk low profile. Kita tidak harus merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nggak ada manfaatnya kalau kita ta'assub dengan golongan, terlalu fanatis dengan golongan. Sebab kita tidak dihisap atas nama ormas, tapi kita dihisap pribadi-pribadi. Nah, dengan cara seperti itu, kita berusaha untuk melatih diri, memperbaiki hati, agar semua potensi-potensi jahat tadi tidak semakin dominan, sehingga membuat manusia jadi punya celah untuk diserang setan. Dilobangi tembok karena sifat hasad. Tembok dilobangi karena bernafsu terhadap dunia. Dan realita ini bisa kita jumpai. Fitnah menghantam masing-masing orang. Ada yang terfitnah sampai jatuh. Ada yang terfitnah sampai nyungsep. Ada yang dia mungkin berkali-kali sempat diserang dan mulai lemah. Ada yang dia masih bertahan. Dan mungkin giliran kita kalaupun kita masih bertahan. Satu demi satu ada yang tumbang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pelindungan dari fitnah yang bisa merusak hati. Allahumma inna na'udzubika min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kalau hati sudah kita putus semua akar-akar sifat yang tercela tadi, maka setan tidak akan bisa untuk menguasainya. Sehingga dia hanya bisa membisikkan, menggunakan khatarat, bisikan-bisikan. Walam yakun lahu istiqrar, tapi dia nggak punya tempat di sana. Dan salah satu di antara yang bisa menghalangi setan lewat melintas di benteng kita adalah zikrullah. Dengan memperbanyak zikrullah. Karena hakikat dari zikir, la tatamakkanu minal qalbi illa ba'da imaratil qalbi bit taqwa. Namun zikir ini tidak akan bertahan dalam hati kecuali setelah kita perkuat hati itu dengan takwa, membersihkannya dari sifat-sifat yang tercela. Wa illa,
Karena kalau tidak, fayakunu dzikru haditsan lin nafsi. Kalau zikir ini kalau hati tidak dikuatkan pondasinya, sehingga zikir itu seperti perabotan yang kita pasang dalam rumah. Dan aneka Anda tahu aci di tembok, aci yang kita pasang di tembok. Nah, kita ngaci tembok, tapi ada batu bata yang lobang, sehingga mungkin tertutup dengan aci. Namun dia tidak bisa bertahan lama. Dipukul bisa jadi jebol. Ya. Maka kuatkan dulu temboknya, baru kemudian kita kasih aci. Itulah zikrullah. Agar nanti angin tidak bisa masuk, kemudian apalagi air tidak bisa masuk karena temboknya diaci. Nah, kalau kemudian temboknya nggak kuat tapi sudah diaci, fayakunu dzikru haditsan lin nafsi la sultana lahu 'alal qalbi. Maka zikir itu hanya sebatas lintasan batin dan tidak punya kekuatan untuk nempel di hati. Fala yadfa'u sultanu syaitan. Fala yadfa'u sultana syaitan, sehingga tidak bisa menghalangi kekuatan setan. Walidzalika qala ta'ala, karena itu Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifatum minasyaitani tadzakkaru, apabila dia disentuh oleh sekelompok setan, tadzakkaru, mereka langsung ingat, fa idzahum mubsirun, sehingga mereka bisa melihat. Masya Allah. Maka saat setan menyerang, dia langsung sadar ada serangan, kemudian diperkuat pertahanan. Wallahu a'lam. Nah, nanti kita akan baca lanjutannya. Nampaknya cukup menarik dari apa yang dibuat oleh penulis, permisalan-permisalan yang dibuat oleh penulis di sini, sehingga bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana cara kita untuk bisa membentengi diri dari godaan setan yang berusaha untuk menguasai hati. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Izin bacakan pertanyaan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang menjadi batasan seseorang dikatakan bakhil Ustadz? Apakah menabung untuk menyiapkan masa depan dengan mengalahkan beberapa infak sunnah itu termasuk bakhil Ustadz? Jazakumullah khairan. Bakhil itu bertingkat, dan bakhil yang paling parah adalah ketika seseorang tidak mau menunaikan kewajiban. Baik kewajiban berkaitan dengan harta, kewajiban berkaitan dengan badan, kewajiban berkaitan dengan waktu, dan seterusnya. Nggak mau sholat itu bakhil. Tidak mau membantu orang lain yang berbuat baik, itu bakhil. Dia bisa untuk membantu, tapi dia nggak mau bantu sama sekali, sehingga menelantarkan orang yang mau berbuat baik. Ada bakhil yang di bawahnya, yaitu ketika dia memang tidak sampai pada derajat wajib, namun dia tidak terlibat sama sekali dalam amal sunnah, sehingga dia ketinggalan banyak hal. Padahal kalaupun itu dikeluarkan, tidak mempengaruhi dan tidak menggoyang kebutuhannya. Dia masih bisa hidup normal, dia masih bisa misalnya makan enak, dia masih bisa beristirahat. Tapi karena saking bakhilnya dia nggak mau ngasih. Ini bakhil tingkatan kedua. Memang tidak sampai pada tingkatan wajib, tapi dia jadi nggak punya kesempatan apapun untuk beramal, karena dia nggak mau ngasih apapun. Nah, bakhil yang kedua ini disebut bakhil, tapi tidak sampai menyebabkan dia berdosa. Dia tercela. Tapi ini kalau tidak segera diobati, bisa sampai yang pertama. Maka ada orang yang kadang mungkin dia nggak punya keinginan untuk beramal mengeluarkan harta, sampai pada tingkatan dia tidak mau menunaikan kewajibannya, karena penyakit itu bisa makin parah. Maka mengobati bakhil minimal ya
Misalnya tabungan saya sekian. Ini kalaupun saya keluarkan sekian, insya Allah juga nggak begitu pengaruh. Udah keluarin aja. Jangan sampai kemudian gara-gara sifat bakhil itu, sepeser pun kita nggak mengeluarkan. Nah, jadinya kita tidak punya keterlibatan apapun di sana. Wallahu a'lam. Baik, sedikit sebagai tambahan. Pada pertemuan sebelumnya, kami menyebutkan ada orang yang bangga dengan ilmu, tapi sampai menghalangi dia untuk mendapatkan hidayah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir dari surat Ghafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang fenomena ada orang yang bangga dengan ilmunya, tapi sampai menghalangi dia untuk dapat hidayah. Di surat Ghafir ayat 83. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm. Ayat ini yang saya maksud kemarin ya. Ketika datang para rasul dengan membawa kebenaran, mereka merasa bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Sehingga saat mereka bangga dengan ilmu yang mereka miliki, justru menghalangi dia untuk mengikuti kebenaran. Ilmu yang dimaksud di sini adalah pengetahuan yang dimiliki oleh orang Yahudi, ahli kitab. Mereka merasa, aku lebih pintar daripada kalian. Aku sudah baca Taurat, aku sudah baca kitab, dan lebih tahu tentang agama daripada kalian. Lalu menghalangi mereka untuk tunduk kepada Rasulullah SAW yang dianggap Muhammad itu orang baru. Pengikutnya juga orang-orang bodoh, nggak ngerti tentang agama yang sebenarnya. Kebanggaan itu ada pada pendeta Yahudi. Nah mungkin di zaman sekarang kita bisa jumpai orang kayak gitu. Mereka merasa bangga dengan pengetahuan yang dia punya. Bukan pengetahuan dunia, pengetahuan agama. Dia bisa atau tahu kitab ini ya. Tapi itu hanya wawasan. Dan kenyataannya saat ada kebenaran, ini jelas-jelas benar. Itu bagaimana caranya biar kebenaran dibuat kabur, dibuat nggak jelas, bias, terus ditolak. Subhanallah. Dan bisa jadi karakter ini mirip seperti kondisi karakter Yahudi. Kebenaran datang tapi ditolak karena dia merasa dia lebih berilmu, saya lebih ngerti daripada mereka dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Kadang saya merasa hati saya baik-baik saja Ustaz, tetapi ternyata sudah mulai terpengaruhi dengan hal-hal yang buruk. Bagaimana cara mengenali bahwa hati itu sudah dimasuki celah setan Ustaz? Jazakumullah khairan. Ada kesadaran seperti ini tidak semua orang punya ya. Sehingga saat kita sadar, saya merasa sudah baik-baik saja. Ternyata, saat dia sudah menyadari ternyata ada sisi celah di sini, sisi celah di sini, dan seterusnya. Waktu muncul kesadaran itu, syukurilah, walhamdulillah. Itulah pematik hidayah yang Allah berikan kepada kita, agar kita tidak merasa sudah di posisi ideal, padahal sebenarnya masih banyak kesalahan. Lalu dari mana kita bisa tahu kalau ada sisi celah dimasuki setan? Orang yang bisa melihat dirinya, itulah orang yang akan selalu sadar akan kekurangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan masing-masing orang sebenarnya dia tahu keadaan dirinya. Walau alqa ma'adzirah, meskipun mungkin dia punya banyak alasan. Allah Ta'ala berfirman ya, di surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Orang sudah bisa melihat dia sendiri. Balil insan ala nafsihi basirah. Kau bisa lihat, kau bisa nilai dirimu sendiri. Kira-kira kau sudah baik belum? Kayaknya masih jauh. Kayaknya masih banyak yang kurang. Nah, di saat dia tahu kalau dia masih banyak yang kurang, alqa ma'adzirah, dia penuh dengan alasan. Banyak alasan. Sehingga yang jelas salah itu masih cari-cari peluang alasannya apa yang kira-kira untuk bisa membenarkan. Cari pembelaan. Akhirnya justru itu akan menutupi
kemauan dirinya untuk memperbaiki. Sehingga dia mempertahankan kesalahan dan minta orang lain untuk memahami. Kekurangan saya memang ada di sini ya. Kamu gimana lagi, kau harus paham sama aku. Ya, terus kenapa kamu sendiri yang nggak berubah? Nah, maka bisa jadi ada celah dikuasai setan. Maka saat kita sudah punya kesadaran, aku merasa sudah benar tapi ternyata masih banyak yang salah. Alhamdulillah ada kesadaran itu, tolong segera dirawat. Lalu benerin bagian yang kurang. Dan kadang perlu juga minta saran dari yang lain. Kira-kira menurut kamu yang kurang dari aku apa? Yang perlu saya benerin apa? Perlu seperti itu. Al-mu'min mir'atu akhihi. Mukmin itu seperti cermin bagi saudaranya. Sehingga terkadang Anda juga perlu tanya sama teman-teman di sekitar Anda. Ada nggak masukan untuk saya? Ada nggak saran untuk saya? Karena dia yang tahu kita, bagaimana interaksi kita. Dari saran dan masukan itu, mudah-mudahan nanti kita bisa lihat sisi kekurangan kita. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Qadarullah, kedua orang tua kami bercerai Ustaz. Dan ayah kami tidak menafkahi anak-anaknya. Apakah hal demikian termasuk bakhil Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya, ini termasuk bakhil. Karena orang tua ketika tidak, atau bapak ketika dia mampu sementara dia tidak menafkahi anaknya, berarti dia meninggalkan kewajiban dan itu dosa. Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a mayyaqut. Cukuplah seseorang telah berbuat dosa ketika dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak. Anak tetap anak dan selamanya akan jadi anak. Karena itu saat bapak tidak mau menafkahi anak, maka dia berdosa dan dia bakhil. Didoakan oleh malaikat dengan doa keburukan. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya untuk tidak dia infakkan ke orang lain. Didoakan keburukan oleh malaikat. Karena itu tolong diwaspadai. Aneka celah-celah sifat bakhil seperti ini, karena ini bisa berbahaya bagi kehidupannya. Nah, kalau bisa dikomunikasikan ke bapak, ya sampaikan agar bapak bertobat dan tidak bertahan dalam kondisi tidak mau menafkahi anaknya. Namun bapak tetap bapak dan anak punya kewajiban untuk berbakti kepada bapak, apapun itu. Sehingga mungkin beliau diwarnai oleh perasaan jengkel dan seterusnya karena sampai terjadi perceraian. Namun bapak tetap bapak. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallah. Terkait dengan orang bakhil yang suka menunda-nunda membayar SPP tadi Ustaz. Apakah hal demikian akan berpengaruh juga kepada ilmu yang diterima ke anaknya Ustaz? Jazakumullah khairan. Bisa jadi. Itu akan berpengaruh pada keberkahan ilmu. Karena salah satu di antara sumber keberkahan ilmu adalah keridhaan sang guru. Di sebagian sekolah itu sampai gaji guru itu tertunda. Karena tidak ada SPP yang bisa dipakai untuk bayari. Sampai sempat guru ini mau melakukan somasi atau ngirim surat ke para wali murid. Sebab hak mereka tidak terbayarkan. Nah, kebayang di posisi ketika hak mereka tidak terbayarkan, akhirnya gimana? Jadinya bisa jadi mereka nggak ridho. Aku ngajar tapi nggak dibayar. Lo kan seharusnya gratis gimana? Mereka dulu ketika belajar bayar. Dan sekarang saat mereka ngajar, mereka dibayar. Ya hal yang normal. Dia telah memberikan waktunya, tenaganya, kesempatannya. Tapi ternyata tidak dihargai oleh para wali santri.
Sehingga tolong kasih penghargaan. Dan penghargaan minimal adalah berikan hak mereka. Kalau haknya saja sudah nggak dikasihkan. Jadi jangan berpikir dan berbicara masalah penghargaan yang lebih dari itu. Dia memberikan hak orang lain aja udah nggak dipenuhi. Ini bakhil yang cukup parah. Andaikan dia jadi guru, pasti dia akan emosi. Sekarang dia jadi wali murid. Dan dia memperlakukan gurunya seperti itu. Guru anaknya seperti itu. Ya bisa jadi akan ada balasan yang setimpal. Sehingga mungkin dia diberlakukan oleh orang lain seperti itu. Ini gimana ya? Saya punya piutang di sini nggak ada yang mau bayar. Lah kamu punya piutang atau punya utang di tempat orang lain kamu nggak bayar. Al jaza min jinsil amal. Allah berikan balasan yang sejenis dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Sehingga para wali murid tolong pertimbangkan yang seperti ini. Bahaya kalau ada kesengajaan untuk nunda-nunda pembayaran SPP, padahal dia mampu tapi tidak diprioritaskan. Sebagian wali santri di pesantren kami, dia bilang, ya, dan dia menyampaikan terus terang, ya mohon maaf, dana yang ada saya manfaatkan untuk yang lain dulu. Lah saya mau bilang apa? Ya, kalau kemudian kita sampaikan, kenapa kamu nggak prioritaskan saya? Tidak diprioritaskan pondok. Ini kan biaya SPP anakmu. Dia bilang, saya manfaatkan untuk ini dulu ya Pak Ustadz, saya gunakan untuk ini dulu. Ya sudahlah, tidak masalah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih dari jalur yang lain untuk bisa menutupi keperluan SDM. Dan ada yang seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, seringkali kita mengetahui bahwa hal itu tidak baik, tetapi sangat sulit untuk meninggalkannya Ustadz. Apakah ini termasuk bentuk pengaruh setan yang sudah masuk ke dalam hati kita Ustadz? Dan bagaimana cara kita bisa keluar dari kondisi seperti itu? Jazakumullah khairan. Ya jelas itu bagian dari pengaruh godaan setan. Maka terkadang semangat kita dalam meninggalkan hal yang tidak baik itu terkadang naik, kadang turun. Sehingga ada ketika kita sadar, segera kita tinggalkan. Kadang kita masih nunda, nanti dulu. Lama sekali proses perubahannya. Intinya kita perlu terus untuk belajar, memperbaiki diri. Sebab ujian itu datang seperti gelombang. Anda lihat gelombang di laut. Kadang besar, kadang kecil. Tapi nggak berhenti, terus berdatangan. Silih berganti. Gelombang 1 kita bisa bertahan, gelombang 2 kita bisa bertahan. Kadang besar sampai kita goyang. Kadang kecil, kita pun goyang. Kalau yang pakai gelombang kecil saja kita udah goyang, apalagi gelombang yang besar. Sehingga butuh berlatih untuk sabar dalam memegang kebenaran, mengamalkan ilmu yang sudah diketahui setahap demi setahap. Sebagian di antara ummahat, ibu-ibu ketika diberitahu mereka masih keberatan. Karena bertabrakan dengan kebiasaan yang dia lakukan. Tapi sebagian ada yang sudah siap menerima. Sehingga dia mau berubah. Beragam yang terjadi. Selalu minta hidayah kepada Allah dan bimbingan serta pelindungan dari setan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz cara menjaga hati agar tetap kuat, terutama saat kita sedang lemah, sedih, atau banyak masalah Ustadz? Jazakumullah khairan. Saat kita sedang sedih, kita sedang lemah, yang perlu kita lakukan adalah kenali dulu jenis kesedihan yang Anda alami. Kalau sedihnya Anda karena Anda kehilangan sebagian nikmat dunia, misalnya ada barang kita yang hilang,
atau sumber pendapatan kita hilang, atau mungkin sumber pendapatan suami hilang, suami saya dikeluarkan dari kerjanya, sekarang nggak punya sumber pendapatan, atau susah dari sisi ekonomi, atau karena sakit, atau karena apa. Nah, setelah mengenali itu, kan berarti sisi sabar seperti apa yang perlu kita lakukan. Sehingga kita memberikan penyelesaian terhadap kondisi hati kita sesuai pada tempatnya. Ada yang dia sedih karena sedang sengketa dengan orang, gak nyaman. Baik, pilihannya dua, maafkan, selesaikan, atau Anda berikan hukuman jika dia salah. Sehingga jangan kemudian dijadikan beban. Misalnya yang bersangkutan, kau bisa menghukum. Dah, aku gak mau ngasih hukuman ke dia. Kalau begitu maafkan, aku gak maafin. Akhirnya dongkol. Cuman jadi dongkol. Jadi penyakit batin. Ada juga yang dia sedih karena faktor yang lain. Tapi intinya, pertama coba berlatih untuk sabar dan kembalikan kepada takdir. Semuanya sudah Allah takdirkan. Sehingga kalau masalahnya adalah berkaitan dengan kurangnya ekonomi, sisi kekurangan di sini, Anda bisa selesaikan dengan iman kepada takdir. Kalau masalahnya sengketa dengan orang lain, ya, segera dilepaskan. Buat hati kita plong, itu lebih nyaman. Kadang saat kita sedang jengkel sama orang, cuman disimpan-simpan aja, itu nggak beres, nggak membuat hati Anda jadi tenang. Begitu Anda ketemu salaman, sudah salaman, saling senyum, mungkin mu'anaqah, berangkulan, selesai sudah. Cipika-cipiki, selesai. Sudah. Karena memang salam dan salaman yudhibul ghil, bisa menghilangkan permusuhan. Dan hati kita jadi plong. Ada salah satu bapak yang berantem dengan anaknya. Terus dia bilang, aku kalau lagi tegang sama anak, demam beliau. Sehingga sebenarnya yang beliau harapkan itu anaknya minta maaf sama beliau. Tapi anaknya ditunggu gak minta maaf. Cuman sepanjang dia masih tegang sama anak, itu orangnya demam. Terus dia bilang, daripada saya bertahan demam, saya minta maaf. Aku minta maaf Yole, minta maaf ya nak. Begitu dia minta maaf, plong, selesai, demamnya sembuh. Masya Allah. Karena ghil itu bisa hilang dengan minta maaf. Cuman kan kadang orang terasa berat ya untuk ngomong minta maaf. Dan juga terkadang berat untuk memaafkan. Mana yang lebih berat? Minta maaf atau memaafkan? Dua-duanya berat, Pak. Itu kaitannya dengan gengsi. Gengsi aku. Kenapa aku yang harus minta maaf? Kenapa aku harus memaafkan? Buang gengsi itu. Karena gengsi ini yang membuat hati kita jadi gak nyaman. Saat Anda gak punya masalah sama siapapun, hidup ini akan terasa sangat nyaman. Tapi kalau Anda sering punya masalah dengan siapapun, hidup akan terasa sempit. Kesini tabrakan, kesana tabrakan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berdakwah atau belajar ilmu agama, kita pasti mengikuti guru atau manhaj tertentu Ustadz. Bagaimana cara agar kita tetap istiqomah dalam kebenaran tanpa jatuh kepada sifat fanatik yang menutup hati Ustadz? Jazakumullah khairan. Jika Anda adalah seorang pembelajar, maka kedepankan karakter bahwa ilmu itu tidak mengenal jumud. Jumud itu artinya beku. Al-ilmu la ya'riful jumud. Ilmu itu tidak mengenal jumud. Sehingga Anda tidak boleh berhenti belajar di satu titik tertentu. Memang Anda belajar melalui metode guru tertentu atau mazhab tertentu. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Terus belajar. Nah, di saat terus belajar itulah insya Allah akan menghalangi kita untuk fanatis tadi. Dan kita terbuka dengan kebenaran. Walaupun mungkin kebenaran itu datang dari orang lain. Bahkan datang dari lawan kita. Saya dulu
debat sama dia atau tegang sama dia dalam urusan tertentu. Nah, saat debat mungkin dia menyampaikan sebuah argumen yang membuat kita jadi paham. Oh, baru tahu saya kalau seperti itu. Kayaknya dia ini yang selama ini saya belum tahu. Ini benar nih. Akhirnya kita berubah. Dan kita nggak malu. Ya, saya jadi berubah pendapat. Loh, kok sekarang malah ikutan dia? Mungkin orang lain komentar kayak gitu. Apa ruginya kita dikomentari seperti itu? Sudahlah, nggak perlu untuk merasa ada yang rugi saat kita berubah untuk mendekati kebenaran. Sebab sekarang mungkin kita anggap benar. Dalam perkembangannya ketika kita belajar, oh kayaknya yang benar yang ini. Terus kita berubah. Berubah untuk mengikuti kebenaran, itulah bentuk tawadhu terhadap ilmu. Dan salah satu di antara keberkahan belajar adalah saat kita tawadhu terhadap ilmu. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim kajian yang menyelenggarakan kajian ini Allah berkahi. Allahumma Amin. amin. Walakum bimithli. Izin bertanya Ustadz, bolehkah saya bertanya di luar tema? Saya pernah mendengar kajian tentang riba. Salah satu benda ribawi adalah kurma. Apakah membeli kurma juga harus yadin bin yadin Ustadz? Jika saya membeli online melalui marketplace, kemudian dibayar setelah itu barang baru dikirim, apakah ini termasuk transaksi riba Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik, kurma adalah benda ribawi yang disebutkan dalam dalil. Disebutkan dalam hadis. Jadi mansus, dia disebutkan dalam nas. Tapi kurma dengan uang itu kelompok beda. Uang itu kelompok 1, kurma kelompok 2. Nah, transaksi yang beda kelompok seperti ini tidak disyaratkan harus yadan biyatin. Harus tunai. Sehingga boleh jual beli kurma online, jual beli beras online boleh. Karena dia beda kelompok. Kalau emas kenapa tidak boleh, Pak? Sebab emas dengan uang itu satu kelompok. Sama-sama alat tukar. Tapi kan emas sekarang bukan alat tukar. Iya, walaupun dia sekarang bukan alat tukar, tapi dia asal yang turunannya itu uang. Sehingga hukum uang yang kita pakai sekarang itu mengikuti hukum emas. Kenapa mengikuti? Karena dia satu kelompok, satu illah. Oleh karena itu, mengingat dia satu kelompok, maka disyaratkan oleh Nabi SAW, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ مَا دَامَ يَدًا بِيَدٍ. Kalau terjadi perbedaan jenis selama satu kelompok, boleh ada selisih kuantitas madama yadan biyatin selama dilakukan dari tangan ke tangan. Wallahu a'lam. Baik. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Apakah masih boleh membacakan pertanyaan Ustadz? Oke, satu lagi. Baik Ustadz. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Apakah kebiasaan menunda ibadah itu termasuk celah pintu masuk setan ke dalam hati Ustadz, dan bagaimana cara menghindarinya? Jazakumullah khairan. Betul, yang namanya malas itu salah satu celah setan, dan ini sifatnya munafik. Seperti yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Orang munafik itu kalau salat mereka malas-malasan. Dan salah satu bentuk malas adalah menunda. Nanti dulu. Nah, makanya kalau terjadi seperti ini, segera diatasi. Paksa. Pemaksaan itu penting. Kadang saya sendiri juga mengalami itu. Saya nggak mungkin ngantuk apa-apa, tapi harus dipaksa. Nah, saat memaksa itu gunakan alat bantu. Apa? Dzikir dan doa. Karena itu ketika orang bangun tidur, begitu dia langsung membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka simpul setan lepas satu. Kemudian dia ambil wudu, simpulnya lepas satu lagi. Lalu dia sholat, simpulnya lepas. Saat semua simpul sudah lepas, faqama nasyitan, maka dia akan seger badannya, sehingga bisa beraktivitas di waktu pagi dengan maksimal. Wallahu alam. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.